Kita tahu bahwa kimia dasar anorganik adalah bahan kimia yang memang dibutuhkan cukup banyak industri, seperti misalnya berupa mineral, garam, asam, dan juga basa, serta gas industri yang diproduksi secara massal dan sangat berpengaruh untuk industri turunannya, misalnya seperti pupuk, kertas, farmasi, dan juga konstruksi hingga makanan dan juga minuman. Tapi mungkin boleh dijelaskan dari anggota asosiasi pada saat ini sebagai industri dasar yang sangat berpengaruh terhadap industri turunannya, kinerja anggota yang tergabung di Apkida seperti apa kondisinya? Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Bu Dina. Terima kasih sudah mengundang untuk dialog. Jadi kalau kita melihat keadaan industri kimia khususnya dan industri di Indonesia, manufaktur di Indonesia pada umumnya, kita sangat concern sekali karena tekanan-tekanan yang ada saat ini itu sudah cenderung menjadi tantangan-tantangan menjadi tantangan yang jangka panjang. Kalau tantangan jangka pendek kita masih bisa selesaikan, kita lewatin rintangannya, kita udah jalan. Tetapi kalau mengenai tantangan jangka panjang, ini yang kita khawatirkan. Pertama-tama kalau kita lihat mengenai permintaan dalam negeri itu ada turun sekitar 20-30% dibanding tahun 2024 tahun ini. Ini sejalan dengan menurunnya permintaan dari pasar. Banyak sekali tekstil, yang pabrik tekstil tutup, itu mempengaruhi juga permintaan kimia dasar, barang-barang elektronik, otomotif juga kita lihat melemah, konstruksi pembangunan juga berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan permintaan pasar itu agak turun. Kemudian ini dibarengi juga dengan import finished good, import barang-barang yang di luar negeri yang dibanting ke Indonesia, sehingga membuat kita pasarnya malah lebih tertekan lagi. Kemudian kita lihat pasokan gas, jadi baru disampaikan itu betul-betul membuat satu insiden yang mencengangkan karena tiba-tiba suplai gasnya habis. Dan bukan itu saja, kita melihat bahwa suplai gas yang kekurangan ini sebenarnya bisa diganti dengan gas yang digasifikasi. Tapi harganya mahal sekali, dan itu semua biaya tambahan ini dibebankan ke industri. Nah, itu yang menjadi suatu insiden yang sangat menakutkan untuk kita ya, jangka panjangnya kalau ini tidak dibereskan. Saya rasa industri-industri tertentu, tadi kita lihat industri tableware, keramik itu mesti berhenti karena mereka pakai furnace. Furnace untuk mematikan itu tidak semudah itu. PGN memberitahukan bahwa mulai besok gas diturunkan. Nah, mereka kan pembakarannya itu memakai gas. Kalau mau menghentikan tungku itu makan waktu 3-4 hari, bisa seminggu baru berhenti. Dan untuk menghidupkan lagi perlu waktu semingguan lagi. Itulah yang menjadi satu masalah. Kemudian kalau kita lihat dari data yang kita dapat, utilisasi pabrik manufaktur di Indonesia ini sudah di ranah yang agak mengkhawatirkan. Banyak yang sudah di bawah 70%. Idealnya satu manufaktur itu antara 65-80% itu sesuatu utilisasi yang ideal. Dan di Indonesia ini pada umumnya sudah di bawah 70%. Malahan banyak industri yang sudah di bawah 50%. Ini membuat satu arah bahwa operasional ini sudah kurang sehat dan arus kasnya juga pasti tergerus. Kemudian kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi yang sudah menahun adalah logistik kita cukup mahal. Ya, koordinasi antar kementerian kita pertanyakan tidak sinkron. Pelaksanaan proteksi pasar domestik juga begitu jalan. SNI, TKDN, Sifkat semua masih berjalan di tempat, kurang cepat. Dan itulah menjadi masalahnya. Kalau kita lihat segi positifnya itu ya mungkin suku bunga sedikit menurun, tapi itu pun tidak banyak membantu. Dan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini juga investasi dari luar negeri terhadap manufaktur kimia ini juga agak menurun. Ya, kira-kira begitu Bu Dina, keadaan kita sekarang ini. Oke, baik Pak Halim, tadi Anda menyebutkan memang ternyata mayoritas atau didominasi oleh banyaknya tantangan dibandingkan dengan potensi atau peluang begitu. Tapi saya ingin elaborasi lebih lanjut. Sebenarnya separah apa kondisi industri pada saat ini? Apakah bahkan sampai banyak atau ada pabrik yang mem-PHK karyawannya, atau bahkan mungkin lebih parah lagi ada pabrik-pabrik produksi kimia dasar yang sampai tutup produksinya Pak, karena memang begitu banyak tantangan yang terjadi saat ini?
Ya seperti saya sampaikan, ada yang masih bertahan, melihat keadaan ke depannya seperti apa. Tetapi kalau kita melihat keadaan yang terus-menerus ini, ya ini akan membuat perusahaan harus membuat satu keputusan yang drastis, maka harus memberhentikan. Dan kita sudah lihat ini sudah terjadi di beberapa industri dan perusahaan. Namun kalau kita lihat lagi peluangnya ya ada aja. Ya pemerintah ada mega proyek petrokimia, Sandra Asri, ada Lotte, Titan Nusantara, kita Pertamina. Itu juga satu apa ya mendorong bahwa ada juga nih yang membangun supaya kita dengan adanya ini kita tentu melihat bahwa hilirnya ini ada, kita ada supply dan kita bisa berkembang kembali.